Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba hari ini diskusi tentang isomorfisme. Kemarin di akhir kuliah yang pertama mungkin ada sedikit pengantar bagaimana kita membandingkan dua grup ya. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya minta sebenarnya mengingat kembali tentang S3 dan D3 ya. Mungkin tabelnya bisa diingat kembali, nanti bisa kita pakai. Kalau tabel operasi untuk S3, tabel Kelly ya. Anda punya 6 unsur, identitas 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, coba dilengkapi tabelnya ini. Bagi yang dulu sudah membuat, tinggal recall aja ya, tulis kembali. Nah, kemudian untuk S3, ya untuk S3, ini untuk S3, ini tabel untuk S3 ya. Untuk yang D3 saya buat konkret aja, kalau kemarin membuat yang abstrak ya, dengan menggunakan SR atau RS gitu ya. Nah sekarang saya buat konkretnya aja biar nanti lebih mudah melihatnya. Konkretnya ya saya buat tabel di sini tapi ini ya. Kalau D3 berarti kita punya segitiga sama sisi. Nah berarti kita punya 3 rotasi dan ada 3 sumbu ya. Sebutnya misalnya ini titik A, B, C. Yang ini sebut aja yang pertama yang melalui A itu ada sebut aja D1, yang melalui B ini D2. Yang di sini D3. Nah, gitu ya. Jadi nanti untuk tabel D3, nah gitu ya. Anda isi dengan R0, R berapa? 120, R 240, kemudian D1, D2, D3. Nah ya, kemudian di sini R0, R120, R240, D1, D2, D3 ya. Nah, silakan dilengkapi. Ada yang sudah punya tabelnya untuk S3? Sudah. Bisa dibantu dituliskan itu ya. Salin aja nggak apa-apa. Oh belum selesai, waduh. Yang sudah selesai siapa? Berarti dulu belum selesai sampai sekarang nggak selesai. Padahal dulu saya minta untuk selesaikan ya. Nggak selesai juga. Di si Bejar juga sudah saya ingatkan toh, ya review kembali itu ya. Nah ini nanti sebagai model kita untuk memahami apa sih itu isomorfisme, gitu ya. Harusnya kalau yang S3 sudah punya Anda ya, dulu sudah pernah buat, cuma belum lengkap. Ya kita isi bersama-sama aja biar cepat ya. Ini saya kira baris pertama mudah ya. Identitas 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 ya. Kemudian kolom pertama yang mudah juga ya. 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 ya. Yang ini identitas. Yang ini berapa? 1, 2, 3. Yang ini 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 2. Loh, jangan tuh. Sorry, ini 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Loh, 1, 2, 3 yang sini toh? Iya, oh salah. Yang ini masuk.
Ini kan 1 ke 3, 1 3 2 ya. Nah, jangan dibalik ya. Ini 1 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. Ini 1 3 2 ya. Siapa sih ngomong 1 2 3 mang? Wah, gak kena dipercaya gitu. Diandu. Yang ini 1 3 ya. 1 ke 2, 2 ke 1. 1 ke 2, 2 ke 1. 2 2 3 ini ya. Ya. Ini 1 ke 3 ya. 3 ke 2, 2 ke 1. 1 3 ya. Nah, kok ya benar ini 1 2 tadi ya. Nah, yang ini 1 2 ya, 1 ke 2 ya. 2 ke 1, 1 ke 3. 1 2 3 ini ya. Yang ini identitas. Ini 1 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2, 1 3 2. Ya. Ini 1 ke 2, nah 2 ke 1 ya. Terus ini 1 ke 3, 3 ke 1, 2 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3. Dari 2 3. Ini harus bisa mencongak ya. 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, berarti 1 ke 3. 3 ke 3, 3 ke 2, 1 3 2 ya. 1 ke 3, 3 ke 2, 1 2. 2 ke 2, 2 ke 3, 1 2 3 ya. 1 ke 1 identitas. 1 ke 2, 1 3 ya. 1 ke 3, 3 ke 2, 1 2 ya. Oke, 1 ke 2, 2 ke 3, 1 3 ya. 3 ke 3, 3 ke 1, 1 3 ya. 1 ke 3, 3 ke 1 berarti 2 3. Ini 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 2. Kemudian 1 ke 2, 2 ke 3, 1 3, 3 ke 1, 1 ke 2, 1 3 2. Ini identitas ya. Ya. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 1 berarti 2 3. 1 ke 3 berarti 1 2. Ya. Yang ini 1 ke 1, 1 ke 3. 3 ke 2, 2 ya, oke. Yang ini 1 ke 2 identitas. Yang ini 1 ke 3, 3 ke 2, 1 2. 2 ke 1, 1 ke 3, 1 2 3 gitu ya. Yang belum lengkap dilengkapi. Harus sudah familiar ya cara ngitung mencongak ya. Ini kan sudah sedikit Jawa lah. Kalau ini boleh lah. Ya. Ini ya baris pertama saya kira sama mudah. Kemudian yang kolom pertama juga mudah. Ya. Ini yang kita isi kolom kedua berarti R120 terlebih dahulu, terus dilanjutkan itu. Ini saat blok ini saya kira mudah ya. Ini jadi R240. Ini R0. Ini R0. Ini R120 ya. Nah, ini berikutnya baru R120 dilanjutkan D1 itu apa? Kita lihat ya. Nah, ini oleh ya guys, saya hitung di sini aja ya. A, B, C oleh R120. Ini kan menjadi A-nya pindah sini, ini B, ini C. Kemudian dilanjutkan dengan D1.
Nah, D1 itu yang ke atas ya. Berarti C-nya tetap, ini B, ini A ya. Nah, sekarang coba lihat dari ini ke sini. B-nya tetap kan? Nah, yang berubah C dan A. Ini berarti sumbu ini apa ini? D2. R120 dilanjutkan dengan D2. Hasil ini kita lanjutkan dengan D2. Nah, ya. Ini D2, D2 itu yang ke kanan ya. Berarti A-nya tetap, di sini B, di sini C ya. Nah, coba lihat sekarang apa akibatnya dari sini ke sini. Ya, C-nya tetap, ya toh. B dan A-nya bertukar, berarti D3. Yang sini pasti D1 ya. Ya. Berarti ya. Nah, yang ini 240 dilanjutkan. Nah, saya ganti lagi sekarang. Nah, sekarang R240. A, B, C oleh R240. Jadi A-nya pindah ke sini. A, B, C. Nah, sekarang oleh D1. Nah, D1 yang ke atas. Berarti B-nya tetap, ini A, ini C. Sekarang kita lihat di sini. C-nya tetap kan ya? A dan B bertukar, berarti D3. D3. Nah, sekarang ini dilanjutkan dengan D2. D2 yang ke kanan, berarti yang ke sini toh, berarti C-nya yang tetap. D2 ya, terus berarti C tetap, B dan A bertukar. Ini A, ini B. Apa? Loh. Yang ya D1 ya, karena bertukar. Yang ini D2 saya yakin ya. Nah, kemudian D1 dulu, terus dilanjutkan dengan berikutnya ya, oleh D1 sekarang. Itu oleh D1 menjadi ini A, ini C, ini B. Dilanjutkan dengan R120. Hasilnya, nah, 120 berarti A-nya di sini, ini C, ini B. Berarti yang tetap C, ya, A dan B, berarti D3, ya. Yang sini saya yakin D2. Ya. D1 teruskan D1 R0. Nah, kemudian D1 dilanjutkan D2, R2. Ini D2, berarti D2 yang ke kanan. Berarti ini B, ini A, ini C. Berarti R240. Pasti sini R120 ya. D2 dilanjutkan dengan R120 D2. D2 yang ke sana berarti di sini C, di sini A, ini B. Dilanjutkan dengan R120. Jadi A-nya di sini, ya, terus di sini C, di sini B. Apa? D1. Di sini apa? D3. Di sini pasti D2. Di sini D1 ya. Nah, yang di sini D2 diteruskan dengan D1.
D2 diteruskan dengan D1. Nah, berarti ini A, ini B, ini C. Berarti yang A-nya ke sini, B ke sini, berarti 120 ya. R 120. Di sini pasti R 240. Oh, R0 sudah di sini kan? Ya, nggak boleh keluar dua kali ya, satu baris satu kolom ya. Nah, D2 dilanjutkan dengan D2 pasti R0. Di sini pasti R240. Di sini R20. Di sini R0 ya. Nah, itu. Yes, nice. Nah, itu buramnya. Kalau sudah selesai boleh dihapus ya, buramnya. Nah, sekarang jadi kita punya dua grup. Grup ini secara elemen maupun kalau operasinya mirip ya, komposisi itu berbeda. Ya, ini berarti grup yang berbeda. Nah, sekarang karena ini grupnya sama-sama beranggotakan 6, berarti kita ada kemungkinan membuat korespondensi satu-satu ya, kalau banyaknya anggota sama. Saya akan membuat suatu korespondensi satu-satu sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Nah, jadi buat korespondensi satu-satu dari S3 ke D3. Identitas di S3 saya kaitkan dengan R0, 123 dengan R120, 132 dengan R240, 12 dengan D3, 13 dengan D2, 23 dengan D1. Apa yang terjadi gitu ya? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang terjadi? Kita melakukan investigasi. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Karena kita punya unsur di S3, maka unsur di S3 itu bisa dipetakan ya. Lihat di tabel S3 di sini. Ini baris pertama dan kolom pertama ini, kolom induk ini ya. Ini adalah unsur di S3. Hasilnya ini juga unsur di S3. Nah, sekarang pertama kita coba lihat bahwa ini kalau ini kita petakan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita cari P ya. P dari identitas. Berarti sama dengan apa? R0. Ini saya hapus saja biar nggak mengganggu. Sudah nggak dibutuhkan. Ya. Kemudian di sini P dari 12. Apa ini? D 3. Tuh. Dari 12 kan D3 ya. Loh, itu lihat itu loh ya. Tidak ada di situ. Di sini P dari, maksudnya kita cari petanya masing-masing ini kan ya. P dari 13 adalah D2. P dari 23 D1. P dari 123 R120. P dari 132 R240 ya. Berarti di sini yang ke sini urutannya sama dengan ini ya. Berarti di sini apa? R0 ya toh? Nah, jadi di sini P sama R0. Ini P dari 12 D3. P dari 13 D2. P dari 23 D1. P dari 123 R120. P 132 R240. Nah,
Berarti sekarang setelah kita cari apa? Kita cari petanya, terus kita komposisikan. Berarti di sini yang kita cari adalah R0, R0 gitu ya. Nah, berarti Anda cari tabelnya di sini ya, bisa memanfaatkan ya R0 dengan R0 ya. Nah, sekarang di sini berarti R0 dan D3. Lihat situ ya. R0 dan D3 itu apa? D3. Ya, ini sama D2, D1, R120, R240. Nah, sekarang di sini D3. D3 dengan R0 hasilnya D3. Nah, nanti lihat kolom di sini lah melihat D3 toh. Nah, D3 dengan ini apa ini? D3 tadi ya. R0. D3 dengan D2 apa? R120. D3 dengan D1 R240. D3 dengan R120 D2. D3 dengan R240 tinggal lihat aja D1 ya toh. Nah, gitu ya. Ini tabel pertama. D2 sini kita lihat dengan R0 adalah D2. D2 dengan D3 R240. D2 dengan D2 R0 ya. D2 dengan D1 R120. D2 dengan R120 D1. Kemudian D2 dengan R240 D3. Nah, gitu ya. Yang ini D1 dengan R0 D1, D1 dengan D3 R120, D1 dengan D2 R240, D1 dengan D1 R0, D1 dengan R120, berapa? D1 dengan D3, yang ini D2, betul ya? Sekarang yang R120 dengan R0 berarti R120, 120 dengan D3, D1, 120 dengan D2, D3, 120 dengan D1, D2. Ini dengan itu R240, R0. Nah, gitu kan. Terakhir R240 dengan R0 adalah R240. R240 dengan D3 hasilnya adalah D2. 240 dengan D2 D1, 240 dengan D1 D3, 240 dengan ini R0, ini R120. Nah, ini ya, ini tabel. Nah, sekarang cara kedua adalah cara lain untuk mendapatkan tabel, yaitu dengan cara langsung kita lihat bodi tabelnya. Ya, kalau tadi kan ini kita cari, tadi kan kita cari yang di atas ini dulu, dari ini, ya, tadi kita cari ke sini, dari sini kita cari yang ini, ya kan, terus baru dioperasikan. Nah, cara kedua, ini langsung kita lihat bodi tabelnya ini di dalamnya. Nah, langsung kita buat tabelnya. Nah, yang merah sekarang ya. Nah, langsung kita nggak memperhatikan yang di sini, tapi langsung ini dipetakan di dalam ya. Nah, di situ berarti identitas dipetakan ke R0. Nggak begitu terang. Yang merahnya yang terang. Ya. Kemudian langsung kita lihat R itu ke 12 mesti ke D3, 13 ke D2, kemudian 23 ke D1,
1, 2, 3 berarti ke R 120, 1, 3 ke R 240. Nah, kemudian 1, 2 ke D 3, R 0, 1, 3, 2 berarti R 240, kemudian R 120, kemudian D1, D2. Kemudian baris ketiga D2, ini R 120, R 0, kemudian 1, 3, 2 berarti R 240, kemudian ini berarti ke D3, itu ke D1. Nah, baris keempat D1, kemudian 1, 3 berarti R 240, kemudian R 120, kemudian R 0 ya, D2, D3. Baris ke-5, 1, 2, 3 berarti ke R 120, D2, D1, D3, R 240, R0. Nah, kemudian 1, 3, 2 berarti ke R 240, D1, kemudian D3, kemudian D2, R0, kemudian R120. Nah, tabel biru dan tabel merah itu cara memperolehnya berbeda kan ya. Tabel biru kita peroleh, unsurnya kita petakan dulu, baru kita buat tabelnya. Nah, yang merah, di sini sudah ada tabel. Hasil tabel itu langsung kita petakan, ya gitu ya. Coba perhatikan hasilnya, persis sama per titiknya, ya kan ya? Nah, dari kedua hal ini, ya kan, saya dapat menyimpulkan, ya, dapat disimpulkan dari sini, bahwa yang di atas ini berarti kan kita petakan dulu, baru dioperasikan. Yang di bawah, dioperasikan dulu, baru dipetakan. Berarti yang merah ini sebenarnya adalah Pi dari X, Y. Betul ya? Sedangkan yang biru itu sebenarnya adalah Pi, X, Pi, Y. Betul ya? Nah, itu kalau kita baca ya toh. Ini peta dioperasikan. Tapi yang di sini dioperasikan baru dipetakan. Ternyata ini hasilnya sama. Ya, nah, gitu ya. Berarti kita punya pi 11 pada, kemudian di sini punya dampak juga, dipetakan dulu baru dioperasikan, hasilnya sama, dioperasikan dulu baru dipetakan. Nah, fungsi yang semacam ini kita sebut isomorfisme. Jadi pi ini adalah isomorfisme dari S3 ke D3, gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang Anda bisa mendefinisikan pengertian isomorfisme secara umum. Nah, berarti tinggal ganti S3-nya sebagai G, gitu ya. Mungkin D3-nya G garis, gitu ya. Nah, berarti pemetaan ya, dari G ke G garis yang bagaimana yang disebut sebagai isomorfisme, ya kan? Berarti pemetaannya harus 1-1 pada terus ini, ya, mana sifat ini. Ini yang sering disebut dengan preserve operation, mengawetkan operasi, ya. Mengawetkan operasi itu artinya ya tadi nggak peduli mana yang dikerjakan lebih dulu, mau dipetakan dulu baru dioperasikan,
atau dioperasikan dulu baru dipetakan, hasilnya sama saja gitu loh ya. Nah, itu berarti definisi isomorfisme seperti itu. Ini motivasinya. Jadi ini barang konkretnya. Nah, ini kalau dirumuskan tadi ya. Nah, jadi kalau saya punya grup G dengan operasi bintang, G garis dengan operasi bundaran, pemetaan satu-satu dan pada F, misalnya saya sebut F aja nanti biar dari G ke G garis disebut isomorfisme grup atau grup isomorfisme jika nih, nah sifatnya ini, jadi ya. Tapi satu-satu padanya akan bisa dimasukkan di sini, ya toh. Nah, untuk semua X dan Y di G ya. Nah, ini. Jadi tadi ilustrasinya tadi X dan Y itu di sini sebagai anggota di S3 tadi ya. Nah, dalam hal kita bisa mengkonstruksi suatu isomorfisme, maka kedua grup itu disebut isomorfik ya. Nah, isomorfik. Jadi kalau kita bisa mengkonstruksi dari G ke G garis bisa dikonstruksi suatu isomorfisme, maka G dan G garis disebut isomorfik. Notasinya bisa seperti ini, atau kalau di bukunya kalian langsung seperti di atas 2 kali ya, kayak ombak 2 gitu ya. Nah itu, ya di beberapa buku menggunakan seperti ini, tapi di buku kalian agak beda ya, gini 2 kali ya. Tuh. Nanti Anda gunakan yang mana bolehlah ya, suka mana gitu ya. Kalau baru terlanjur terbiasa pakai yang ini ya. Nah, seperti contoh kita, di sini tadi kita kan bisa mengkonstruksi suatu isomorfisme dari S3 ke D3. Berarti kita katakan S3 dan D3 itu adalah isomorfik. Ya. Makanya kita tulis ini, S3 isomorfik dengan D3. Gitu ya. Nah, dalam struktur aljabar, dua grup yang isomorfik itu nanti dianggap sama. Ya, walaupun barangnya tidak sama, nah perilakunya nanti sama. Kalau kita lihat berdasarkan sifat-sifat berikutnya nanti ya, perilakunya sama. Ya, nah itu. Jadi nanti antara S3 dan D3 ini mempunyai perilaku sama. Ya, sama misalnya kalau yang satu komutatif, yang ini kebetulan tidak komutatif, ya yang lain pasti tidak komutatif. Nanti order masing-masing unsur pasti bersesuaian, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti sifat-sifat grupnya itu semuanya sama, gitu ya sifat-sifatnya. Makanya dalam struktur aljabar, dua grup yang isomorfik dihitung satu, gitu ya. Nah, makanya nanti ada kajian bahwa grup itu hanya dibedakan berdasarkan isomorfisme berapa banyaknya, ya. Nanti kalau Anda cari, misalnya berapa banyak grup yang berorder 6 ya di dalam aljabar itu ya. Dia hanya mengatakan 2. 2 itu yaitu C6 dan S3 ya. C6 jadi C6 dan S3. Jadi cuma 2 macam itu. Jadi kalau kita punya grup yang ordernya 6 pasti kalau nggak isomorfik dengan C6 ya isomorfik dengan S3 gitu maksudnya ya. Cuma ada 2 macam. C6 itu adalah grup siklik order 6. Contohnya adalah Z6 gitu ya. Jadi kalau ingin konkret ya anggap aja Z6 dan S3 wakilnya ya. Jadi kalau kita punya grup order 6 pasti kalau nggak isomorfik dengan Z6 ya isomorfik dengan S3 gitu ya. Itu maksudnya. Jadi itu biasanya orang mengatakan varian of group order something up ya isomorphism ya. Jadi nanti Anda boleh mencoba mencari ya banyaknya grup yang berorder tertentu itu kajian tentang biasanya kajian bukunya tentang finite group ya, grup hingga. Kalau tak hingga mengidentifikasi susah ya. Nah, finite ya. Itu kemarin banyak ya yang sudah diidentifikasi. Saya itu sudah sempat browsing gitu ya. Yang membantu mahasiswa kemarin yang ngerjakan skripsi, kebetulan mudah-mudahan masih ada jejaknya di sini. Jadi kalau atas isomorfisme, yang berorder 1 itu cuma ada 1 ya, jelas ya isinya identitas saja C1. Yang berorder 2 juga ada C2 saja.
order 3 C3 saja. Nah, yang order 4 itu ada 2 macam, ya. C4 atau ini elemennya, ya. Nah, yang ini dianggap semua isomorfik ini, ya. Nah, yang berorder 5 cuma C5. Nah, ini tadi yang berorder 6 itu C6 atau S3, ya. Nah, itu nanti berorder 7 cuma ada C7. Nah, berorder 8 itu banyak. Bisa C8, D4, G8, kuartenion. Nanti bisa Anda pelajari apa itu kuartenion. Terus ini 222 itu maksudnya grup yang dibentuk hasil kali dari grup order 222, ya. Kemudian tipe ini perkalian dari grup order 2 dan order 4, ya. Kalau order 8 ada 5 macam. Order 9 cuma ada 2 macam. Nah, order 10 2 macam dan seterusnya. Nah, ini yang menarik, ini sesuai dengan kesimpulan kita dulu. Setiap belum ya. Dulu waktu di siklik, ya. Belum. Grup siklik sudah pernah belajar, ya. Setiap grup order prima pasti siklik? Belum? Oh, belum, nanti aja kalau gitu, ya, disimpan, ya. Nah, ini kesimpulan yang menarik sementara dari sini, kalau ordernya prima pasti cuma ada 1 macam aja. Yaitu kalau ordernya P pasti CP, ya. Nah, itu nanti kesimpulannya setiap grup order prima pasti siklik gitu, ya. Nah, itu pasti siklik. Nah, itu nanti berarti nunggu topik berikutnya, ya. Nanti itu akan bisa kita justifikasi setelah teorema Lagrange, ya. Nah, Lagrange. Jadi nanti setelah ini kan kita bahas tentang koset. Setelah itu koset, teorema Lagrange baru bisa menjelaskan tadi, ya, setiap grup order prima itu pasti cuma ada 1 macam aja, siklik saja. Ini tabel ini, ya. Lihat yang ordernya prima pasti cuma ada 1 saja. Ordernya P mesti CP, ya. Sementara anggap aja fakta ini, ya. Nanti buktinya secara umum bisa nanti, ya, dalam matematika begitu, ya. Ya, nanti bukti umumnya bisa secara umum, ya. Nanti Anda bisa browsing, ya. Ini kemarin saya browsing pakai varian of finite group gitu, ya. Nah, itu Anda ngomong finite group order berapa gitu juga muncul gitu, ya. Finite group order, nah, something nanti akan, kalau finite group gitu aja nanti akan muncul yang seperti ini, variasinya cukup banyak, ya. Nah, ini orang belajar struktur aljabar sampai melihat gitu, ya. Ini kan kita nggak kebayang, ya. Nah, itu sudah nah, penelitiannya aljabar, ya, kita masuk gini nih, ya. Nah, ini karena di jurnal biasanya sudah berapa bilangan yang paling besar yang sudah diidentifikasi oleh orang, ya. Nah, kalau untuk prima jelas sudah selesai, ya kan, dari sudah bukti secara umum. Yang menarik yang komposit, yang tidak prima. Nah, itu orang sudah menilai tadi. Kalau kita ingin meneruskan penelitian ini, dilihat aja yang paling akhir sampai berapa gitu, ya. Nanti semakin gede, semakin gede, semakin gede gitu, ya. Semakin besar ada kemungkinannya bisa menyusut, variasinya bisa juga semakin berkembang. Anda lihat ini trennya kan ada yang bilang meskipun bilangan besar tapi macamnya cuma sedikit juga banyak gitu, ya. Nah, itu. Ini nanti gunanya, salah satu gunanya isomorfisme itu untuk mengidentifikasi berapa banyak sih grup yang tidak isomorfik yang berorder tertentu di situ, ya. Nah, akhirnya kalau kita mau meneliti lebih jauh grup order 6, cukup aja dilihat Z6 dan S3, selesai. Itu berarti semua grup order 6 selesai itu, ya. Karena karakternya hanya diwakili oleh 2 grup itu, ya. Contoh, kalau kita ingin penelitian lebih lanjut di dalam matematika, nah ini Anda kan nanti mungkin mau jadi dosen dan harus memberi wawasan kepada mahasiswanya gitu, ya. Nah, contohnya misalnya nanti ada grup itu dikaitkan dengan, mungkin ada yang tertarik mengerjakan skripsi juga boleh tuh. Nah, mungkin Anda mau menggabung antara pengetahuan struktur aljabar dan graf. Nah, itu ada algebraic graph gitu, ya. Nah, algebraic graph itu, ini ada yang mulai tertarik boleh gitu, ya, mulai orientasi itu untuk mengerjakan skripsi. Algebraic graph itu adalah biasanya kita mengkonstruksi graf dengan dasar struktur aljabar, bisa menggunakan grup, bisa menggunakan ring, ya. Nah, misalnya ada co-prime graph. Nah, itu, ya, itu bisa dari grup 2 titik itu terhubung, sudah dapat kuliah graf, ya, sudah, ya. 2 titik itu terhubung kalau order dari 2
titik itu berarti sini anggota grup ya. Jadi himpunannya dianggap grup hingga. Jika dua titik itu ordernya co-prime, yaitu berarti co-prime graph ya. Nah, Anda nanti bisa menyelidiki. Misalnya di Z6 itu kan punya 6 unsur ya. Nah, masing-masing unsur dicari ordernya, dicari kalau ordernya itu co-prime berarti itu terhubung gitu ya. Nah, itu akan memperkaya khasanah graph. Nanti setelah jadi graph baru diteliti sifatnya. Itu algebraic graph banyak yang ke situ ya. Itu contoh yang di aljabar tapi nggak terlalu sulit ya. Itu bisa masuk konsentrasi aljabar, bisa masuk konsentrasi di graph ya. Nah, itu contohnya. Itu Pak Eri juga banyak membimbing yang seperti itu juga ya. Itu menarik ya. Jadi kalau bisa kita menggabungkan beberapa bidang dalam matematik dalam suatu karya itu biasanya menarik gitu ya. Karena kita nggak kutak di satu lokasi ya. Ini contohnya. Misalnya Anda nanti mau melihat co-prime untuk grup berorder 6, berarti cukup aja diselidiki graf untuk Z6 dan graf untuk S3. Selesai, berarti nanti untuk seluruh grup order 6 selesai gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau order 6 saya kira sudah banyak yang ngerjakan. Karena sudah banyak ya, sudah tuntas. Ya mungkin order yang lebih besar ya. Oke, itu sekedar wawasan ya, biar nanti Anda punya kebayang, misalnya nanti punya ide untuk membuat skripsi. Karena selama ini yang masuk ke aljabar nggak banyak karena takut. Yang dilihatnya kan grup, ring itu aja kan ya. Nah, bukan variasi yang lain. Nanti variasi yang lain di aljabar itu bisa juga fazi ya. Nah, fazi. Sudah pernah ada yang membaca fazi teori? Ada kuliahnya juga sebenarnya ya. Tapi mata kuliah pilihan ya. Nah, itu juga bisa dikerjakan oleh yang masuk dalam konsentrasi aljabar. Fazi itu terjemahannya apa ya? Remeng-remeng kabur ya. Itu gini, sedikit ya biar nanti punya bayangan. Kalau kita berbicara himpunan yang kita diskusikan selama ini itu himpunannya itu tegas, anggota atau bukan anggota ya ya. Jadi itu kan bisa saja 0 atau 1. Kalau bukan anggota 0, anggota 1. Nah, padahal fakta sehari-hari itu tidak harus ya atau tidak kan? Nah, biasanya ada derajat keanggotaan. Misalnya Anda punya saham di suatu perusahaan, keanggotaan Anda itu hanya nggak mengatakan Anda anggota atau bukan anggota pemilik saham, tapi keanggotaan Anda itu diprosentase berdasarkan banyaknya saham. Ya, itu nanti mempengaruhi suara Anda pada saat voting ya. Pada saat voting kalau yang punya saham lebih dari 50% mesti menang ya. Ya, gitu ya. Nah, itu berarti derajat keanggotaannya dia sudah 0,5 misalnya ya, itu berarti dia mempunyai saham 50%, 0,5. Nah, jadi nanti derajat keanggotaan itu diberi rentang 0 sampai 1. Nah, kalau di himpunan yang sudah kita biasakan sekarang ini kan 0 atau 1. Lalu nanti derajat keanggotaannya rentang. Misalnya X ini anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan 0,5 gitu ya. Nah, nanti beda dengan yang Y anggota A dengan derajat keanggotaan 0,2 misalnya. Itu berarti agak beda. Itu yang nanti disebut fazi. Himpunan fazi, akhirnya muncul logika fazi, terus nanti ada grup fazi. Ya, terus sistem fazi terus diambil pakai untuk pengambilan keputusan ya. Nah, itu nanti boleh dicoba. Browsing-browsing itu kalau ingin mencari bahan. Sekarang sudah ada mata kuliah metodologi penelitian? Belum. Oh, nanti kalau metodologi penelitian diajari cari masalah itu ya. Oke, kita kembali ke tadi. Contoh-contohnya banyak ya. Bisa diambil dari buku, bisa juga yang lain ya. Contohnya banyak. Nah, sekarang yang pertama, nah ini. Misalnya G-nya itu adalah ini ya. The real numbers under addition, berarti bilangan real dengan operasi tambah. Dan G garisnya adalah positive real numbers under multiplication ya. Jadi di situ kita beri contoh ya. Dari untuk tadi diambil G-nya ya. Nah, dari situ G-nya adalah real numbers dengan operasi aditif ya. Berarti R dengan operasi aditif ya. Kemudian G garisnya
bilangan real positif R plus dengan operasi kali ya. Nah, kemudian dibuat mapping. Nah, mappingnya adalah Px sama dengan 2 pangkat X. Ya. Nah, kita diminta membuktikan atau diverifikasi bahwa Px sama dengan 2 pangkat X itu adalah suatu isomorfisme. Ya. Jadi di sini, kalau kita P dari G ke G garis, dengan definisi Px adalah 2 pangkat X, gitu ya. Nah, itu nanti dapat ditunjukkan dia merupakan suatu isomorfisme. Ya, kalau isomorfismenya 3 tadi, satu-satu pada preserve operation ya. Nah, itu ya. Misalnya kalau satu-satu. Nah, kalau satu-satu, bagaimana membuktikan itu fungsi satu-satu? Kita ambil 2 unsur, petanya sama, tunjukkan unsurnya sama, ya toh? Jadi kalau kita ambil X dan Y anggota bilangan real dengan Px sama dengan Py, kita tunjukkan X sama dengan Y itu ya. Nah, klaimnya. Jadi yang pertama harus diklaim P itu satu-satu. Bagi yang sudah membaca, ya harusnya paham ya. Ya sudah. Itu kan ada penjelasannya sebenarnya ya. Nah, klaim P itu satu-satu. Nah, kalau ingin klaim P satu-satu, misalkan X dan Y itu anggota R, ya, G kan di sini berarti sama aja dengan R. Nah, sehingga Px sama dengan Py, gitu ya. Akan ditunjukkan, nah ini kalau ada ditunjukkan X sama dengan Y, gitu kan. Nah, dari Px sama dengan Py berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y. Ya. Nah, terus kita menggunakan, nah ini hanya pengetahuan tentang kalkulus saja ya, atau aljabar. Kalau dulu ada namanya aljabar elementer, aljabar rendah ya. Nah, itu hitung-hitungan yang di tingkat sekolah itu ya. Kalau ini aljabar abstrak gitu ya. Ini aljabar konkret. Nah, kedua ruas diambil lognya ya toh. Lognya tapi dengan basis 2, ya kan? Dari sini kalau diambil 2 log 2 pangkat X sama dengan 2 log 2 pangkat Y. Jadi akhirnya X sama dengan Y gitu ya. Di sini nanti 2 log 2 pangkat X sama dengan 2 log 2 pangkat Y. Berarti sini X sama dengan Y, gitu ya. Nah, berarti kita punya unsur petanya sama, berakibat unsurnya sama. Jadi 1, 1. Nah, gitu ya. Nah, pada, nah, kalau pada, ambil unsur di kodomain, berarti kita ambil sembarang unsur di R+, tunjukkan ada unsur di R, sehingga petanya, misalnya kalau kita ambil sembarang A di R+, tunjukkan ada B di R, sehingga PB sama dengan A, gitu kan ya? Nah, gitu. Itu kalau ingin menunjukkan pada. Yang ini sudah ya, ini tadi ilustrasi sudah selesai, saya hapus, meneruskan yang di sini. Yang kedua, klaim P-nya pada. Kalau untuk klaim pada, saya ambil sembarang unsur di kodomain, ambil misalnya A tadi di R plus barang. Nah, karena apa? A itu di R plus, berarti nilai logaritmanya terdefinisi, ya betul ya? Nilai logaritma itu baru ada kalau bilangan positif. Berarti, nah di sini 2 log A, gitu ya? 2 log A itu pasti anggota R, betul ya? Anggota real, karena A-nya bilangan positif. Nah, sebut aja ini
sama dengan B. Udah? Nah, berarti sekarang tinggal ditulis Pi dari B. Nah, berarti 2 pangkat B, gitu ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 log A, sama dengan A, ya. Nah, berarti di sini sudah dapat disimpulkan untuk A di kodomain sembarang, ya kan? Ada B di domain sehingga pi B sama dengan A, ya kan? Berarti di sini pi pada. Nah, terakhir tinggal klaim bahwa preserve operation, ya. Misalkan ya kita X, Y, D, R sebarang. Nah, Pi X ditambah Y, karena di R operasinya tambah, ya, kan sama dengan 2 pangkat X ditambah Y. Menurut sifat eksponen, ini 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat Y. Berarti sama dengan Pi X kali Pi Y. Selesai, ya kan? Nah, jadi kita punya Pi X ditambah Y sama dengan Pi X Pi Y untuk semua X, Y di R. Nah, gitu ya. Jadi dengan 3 sifat ini terbukti bahwa Pi adalah suatu isomorfisme, gitu ya. Jadi Pi isomorfisme. Udah minta ganti ini. Pi adalah suatu isomorfisme grup, ya. Nah, ini contoh 1, ya. Contoh 2. Nah, ini kalau kita punya sembarang grup siklik, ya, itu kita cari kita pilih menjadi 2, grup siklik yang tak hingga, yang kedua grup siklik hingga, ya. Dan nanti dapat ditunjukkan kalau grup sikliknya itu tak hingga, infinite cyclic group, maka dia akan isomorfik dengan Z. Kalau finite, misalnya kalau finite-nya itu ordernya N, maka dia akan isomorfik dengan Zn, ya. Nah, bagaimana cara membuat isomorfismenya atau membuat pemetaannya? Nah, di situ diterangkan, ya, bahwa kalau kita punya grup siklik pasti dibangun oleh satu unsur. Jadi kalau kita ambil sembarang unsur berarti perpangkatan dari generatornya, kan. Nah, nanti mengaitkannya adalah dikaitkan ke pangkatnya. Pangkatnya kan bilangan bulat, ya toh? Nah, itu terangannya itu. Kalau yang sudah baca tapi masih bingung, ya, sebenarnya sini sudah ada ya penjelasannya. Itu di situ if A is generator of cyclic group, the mapping, nah itu A pangkat K dipetakan ke K, gitu ya. Dapat tunjukkan bahwa itu suatu isomorfisme, ya. Nih kalau dia infinite, ya. Jadi kasus pertama, kalau saya punya order grupnya itu infinite, ya. Ini simbolnya, ya. Nah, yang akan ditunjukkan G nanti, ini ada siklik tapi juga, ya. Dan G itu dibangun oleh A, ya. Yang akan ditunjukkan bahwa G isomorfik dengan Z, ya. Nah, jadi pemetaannya adalah tadi di situ ya beri nama Pi, nggak apa-apa. Pi itu dari G ke Z. Kalau di sini berbentuk unsurnya kan berbentuk A pangkat K dikaitkan dengan K, gitu ya pemetaannya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa Pi ini suatu isomorfisme, ya kan? 3 tadi, ya. Satu-satu pada preserve, ya. Nah, bagaimana menunjukkan satu-satu? Nah, jadi saya ambil 2 unsur sembarang, ya. Ya, 2 unsur sembarang.
tunjukkan bahwa kalau petanya sama, pasti unsurnya sama ya. Jadi saya ambil misalnya kalau dua unsur berarti berbentuk A pangkat K, satunya pangkat atau pangkat S pangkat T gitu ya. Ambil misalnya misalkan A pangkat S dan A pangkat T anggota G sehingga pi A pangkat S sama dengan pi A pangkat T ya. Jangan ditunjukkan A pangkat S sama dengan A pangkat T ya. Nah, dari yang ini pi A pangkat S sama dengan pi A pangkat T. Nah, menurut definisi ini adalah T, ini adalah S ya. S-nya sama dengan T, gitu. Nah, kalau S sama dengan T pasti A pangkat S sama dengan A pangkat T, betul? Ya, pangkatnya sama. Ya. Oke. Pada, ya, gambarnya saya kira mudah. Kalau klaim pi pada. Nah, pada berarti ambil sembarang unsur di Z, K di Z sebarang. Nah, kalau A di Z pasti A pangkat K anggota G, betul? Karena itu ya. Nah, udah selesai. Pi A pangkat K sama dengan K, selesai. Ada. Nah, yang terakhir preserve-nya juga nggak terlalu sulit, ya. Di situ pi A pangkat X dikalikan A pangkat Y itu kan sama dengan pi dari A pangkat X tambah Y. Ini mirip membuktikan yang eksponen yang konkret tadi kan ya. Nah, di situ ya. Jadi kalau saya ambil dua unsur di G generator itu, oh di sana. Indahnya jauh-jauh. Yang ketiga, ini sebenarnya memperumum bentuk eksponen tadi ya sebenarnya ya, karena bentuk unsur di dalam apa grup siklik itu kan berbentuk pangkat ya. Nah yang ketiga, ambil misalnya A pangkat X dan A pangkat Y itu di G sebarang. Nah, pi dari A pangkat X, A pangkat Y adalah pi dari A pangkat X tambah Y. Dan di eksponen di grup secara umum kan berlaku juga ya. Berarti menurut definisi hasilnya X tambah Y. Ya. Nah, X tambah Y berarti sama aja dengan pi X ditambah pi Y. Ya. Jadi kita sudah punya pi, sebenarnya ini nggak usah di-tag ya, sebenarnya kan tanya, kalau grupnya nggak ada operasinya itu dianggap dicecer aja ya. Pi A pangkat X, A pangkat Y akan sama dengan pi X ditambah pi Y untuk semua X, Y di Z. Kecuali kalau yang di kodomen memang di Z ya, kalau Z operasinya jelas tambah ya. Nah, kalau yang grupnya finite, ordernya n, itu nanti dapat ditunjukkan bahwa G nanti isomorfik dengan Zn ya. Di kasus kedua, di sini jadi sudah terbukti pi isomorfisme, berarti jadi G isomorfik dengan Z ya. Kasus kedua kalau order G-nya itu n, nah, dan G-nya dibangun oleh A ya.
Nah itu berarti order pembangun dan order grup itu mesti sama ya. Ordernya A juga harus N ya toh. Karena perpangkatan dari A harus menghasilkan sebanyak N unsur. Mulai identitas A pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat N-1. Nah, pemetanya mirip tadi tapi pakai modulo ya. Ya. Jadi sebut aja sekarang F aja lah biar nggak bolak-balik P. Dari G ke ZN. Nah, tergantung Anda mau pakai notasi modulo atau pakai notasi kurung siku silakan ya. Jadi di sini kalau pakai kurung siku berarti A pangkat K dibawa ke kelasnya K gitu ya. Tuh kalau pakai notasi kelas ya. Kalau Anda konsisten ZN itu anggota kelas ya. Atau kalau menulisnya sebagai bilangan biasa ya seperti yang ada itu A pangkat K dikaitkan dengan K modulo N, gitu ya, K modulo N. Sama aja ini nanti hasilnya ya. Ini biasanya kalau konsisten menulis bilangannya tanpa kurung siku ya. Ini kalau kita konsisten menulis anggota ZN-nya pakai kurung siku. Ya, terserah mau pakai yang mana. Yang penting bisa untuk menjelaskan. Yang susah itu milih tapi nggak bisa dipakai menjelaskan. Ini kurang sedikit lagi. Mestinya sampai 12.45 ya. Ya, sedikit lagi. Nah, ini nanti hampir sama dapat ditunjukkan dia ketiga sifat ini ya. Nah, satu-satu pada ya. Nah, ini bisa memakai yang ada di grup siklik dulu ya, apa? Kok sifat dua unsur itu sama pangkatnya ya. A pangkat I sama dengan A pangkat J itu jika I kongruen dengan J modulo N ya. Tuh. Dulu itu pakai itu ya. Kalau lupa ya dibuka kembali catatannya dulu ya waktu ada di sifat di grup siklik. Kalau ingin membuktikan bahwa F itu satu-satu, nah, misalkan kita punya A pangkat S, A pangkat T, anggota G, sehingga F A pangkat S sama dengan F A pangkat T. Yang akan ditunjukkan A pangkat S sama dengan A pangkat T ya. Nah, ingat kalau kita bekerja di grup yang ordernya N, siklik ya. Dulu A pangkat S ya sama dengan A pangkat T jika S min T kelipatan N atau S kongruen dengan T mod N ya gitu ya. Dulu waktu membahas grup siklik ya. Itu nanti berarti kita mengarah ke sini, tujuan ini ya. Nah, jika itu ya, ini akan kita pakai. Ya karena kita punya F A pangkat S sama dengan F A pangkat T. Kalau Anda pakai kurung siku, berarti ini adalah kelasnya S, ini sama dengan kelasnya T ya. Kalau menggunakan mod ya mod silakan ya. Kalau Pak Heri lebih suka di kelas di ZN itu menggunakan kurung siku ya. Berarti ini kelas S sama dengan kelas T, gitu. Berarti kesimpulannya selisih dari S dan T kelipatan N atau S kongruen dengan T modulo N, gitu. Jadi S kongruen dengan T mod N. Nah, kriteria ini kalau Anda kembali ke grup siklik dulu, berarti A pangkat S sama dengan A pangkat T ya. Jadi ya sifat ini. Jadi satu-satu, oke. Yang kedua klaim pada, ya. Kalau saya ambil misalnya kelas X anggota ZN sebarang, pasti di sini X anggota Z, ya. Kalau kelas X itu anggota ZN, X anggota Z.
Nah, jadi A pangkat X anggota G. Nah, itu ya. Nah, ya udah, berarti apa itu? F ya. F dari A pangkat X ya sama dengan kelasnya X ya. Ada ya. Terakhir preserve justru lebih sederhana pembuktiannya, tinggal dimasukkan saja ya. Oke. Nah, yang ketiga preserve-nya berarti kita misalkan ya sama, kalau preserve-nya pembuktiannya ini sama, nggak pengaruh ya, tapi pakai kelas, berarti ya kelas pakai penjumlahan kelas ya. A pangkat X dan A pangkat Y anggota G, jadi F dari A pangkat X, A pangkat Y itu sama dengan F A pangkat X tambah Y. Ya, kalau menurut definisi kelas dari X ditambah Y, nah itu definisi operasi ya kelas X ditambah kelas Y. Jadi sama dengan F A pangkat X ditambah F A pangkat Y ya. Jadi F A pangkat X A pangkat Y sama dengan F A pangkat X tambah F A pangkat Y untuk semua A dan ini di Z, di G ya. A pangkat X, A pangkat Y di G ya. Oke, saya kira itu buktinya. Nanti yang contoh-contoh lain Anda bisa baca sendiri di situ. Nah, di sini ada juga, ini contoh 3 itu counter example ya, bahwa X pangkat 3 itu bukan isomorfisme ya. Ya, karena dia tidak preserve. X pangkat 3 itu satu-satu dan pada ya, kalau dari R ke R ya, satu-satu dan pada. Tetapi dia tidak preserve ya. Kenapa? Ya, kalau misalnya kita punya 1 dan 2 ya. Contohnya ya, 1 dan 2 itu anggota R. Kita lihat kalau F1 itu berarti 1. F2 8. Ya toh? Berarti F1 ditambah F2 9. Tapi kalau F1 tambah 2 ya, F1 tambah 2, 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti F3 berapa? 27 ya. 9 dengan 27 kan beda tuh. Nah, berarti itu. Jadi kalau Anda mengatakan tidak berlaku, ambil counter example ya. Yang tadi ambil 1 dan 2. X1 ya itu. Itu sudah menunjukkan ya. Di sini juga ada beberapa contoh lagi UN ya, di situ U10 isomorfik dengan Z4 ya, U5. Nah, itu nanti ada konstruksinya ya. Ya. Itu pakai hasil yang tadi siklik ya. Kalau siklik enak langsung, jadi nggak perlu membuat pemetaannya. Tadi kan sudah ya. Kita punya bahwa setiap grup siklik pasti kalau yang hingga isomorfik dengan Zn, kalau yang tak hingga isomorfik dengan Z. Nah, tunjukkan aja itu U10 itu siklik, ordernya 4 ya. U10 itu isinya apa saja? 1, 3, 7. Berapa? 9. 1, 3, 7, 9, 4 ya. Nah, tunjukkan dia siklik, dibangun oleh 3 ya. Nah, itu kan berarti di U10 itu perkalian modulo 10 ya. Berarti identitas 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 7 ya. Siklik, dibangun oleh 3. Nah, berarti U10 adalah siklik order 4. Menurut kesimpulan di atas tadi pasti isomorfik dengan Z4 loh gitu ya. Jadi di sini kita nggak perlu mengkonstruksi pemetaannya tapi menggunakan sifat ya membuktikannya. Oke. Nah, nanti sifat-sifatnya banyak. Itu nanti yang pokok. Bagaimana sih melihat sifat itu? Di grup itu ada aspek apa saja ya? Pertama ada unsur identitas. Yang kedua ada inverse. Kemudian yang ketiga ada perpangkatan itu ya. Nah, definisi
isomorfisme itu kan preserve operation. Nah, apakah nanti dipertanyakan preserve yang komponen-komponen tadi, gitu ya? Apakah preserve identitas? Apakah preserve inverse? Ya. Apakah preserve perpangkatan? Ya. Artinya apa? Peta dari identitas juga ada identitas, namun preserve identitas. Preserve inverse diinverskan dulu baru dipetakan, sama dengan dipetakan dulu baru diinverskan, ya. F dari A inverse dalam kurung, ya, akan sama dengan FA inverse-nya di luar, gitu ya. Itu namanya preserve. Demikian juga perpangkatan. F dari A pangkat N nanti harus sama dengan FA pangkat N di luar, gitu ya. Itu namanya preserve. Jadi preserve operation akhirnya akan merembet ke preserve yang lain, tuh sifat-sifat yang pokok biasanya itu, ya. Ya. Satu saja yang berikan contoh yang preserve identitas dan preserve nanti yang lainnya bisa dibaca. Nanti ada di teorema 6.1, 6.2. Misalnya saya punya F itu dari G ke H saja, ya. Ini isomorfisme. Nah, bagaimana kita membuktikan dia preserve identitas? Misalnya identitas di G saya beri nama EG, identitas di H EH. EG itu pasti sama dengan EG, betul ya? Nah, ini sifat identitas. Jadi kalau saya petakan EG pasti sama dengan FEG. Padahal ini karena dia isomorfisme, berarti di sini FEG, FEG. Nah, di kanan ini kan satu unsur, ini kan unsur di H, ya. Berarti kan sama aja dikalikan dengan identitasnya H, betul ya? Nah, ini. Nah, sekarang berlaku hukum konselasi di H, ya. Ini di cancel. Nah, selesai, gitu kan? Nah, kalau ini saya cancel, ini di cancel, berarti FEG sama dengan EH. Nah, peta dari identitas harus identitas. Makanya salah satu kunci mengkonstruksi isomorfisme harus diperhatikan kayak tadi. Identitas pasti harus dipetakan ke identitas. Kalau itu enggak, pasti enggak akan jadi isomorfisme. Tadi kan waktu konstruksi kita pertama, nah 1 dipetakan ke R0. Itu kunci, ya. Nah, yang kedua, inverse, petanya juga inverse. Ya, ini saya beri contoh 2 saja, nanti yang lainnya Anda baca. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditulis di baca, ya. Kalau inverse menggunakan sifat ini, lihat bahwa f x inverse, ya, x inverse itu sama dengan f e g di sini, ya. Nah, f e g tadi sudah diketahui sama dengan e h, ya. Ya. Padahal karena dia isomorfisme, ini akan sama dengan fx inverse, betul? Ya, preserve AB, FA, FB, ya tuh. Nah, udah kedua ruas dikalikan dengan Fx inverse, ya. Nah, jadi kalau kedua ruas dikalikan Fx inverse berarti Fx inverse tapi yang di luar, ya, inverse-nya, ya, akan boleh Fx ini sama dengan Fx tapi inverse-nya di luar, ya. Atau kita punya ini, kalau saya punya AB sama dengan identitas, pasti B-nya sama dengan A inverse, gitu kan, ya. Nah, ini berarti A kali B sama dengan identitas, berarti B sama dengan A inverse, ya. Ya, itu contoh aja. Nih, waktunya sudah limit. Nah. Oke, nanti sifat-sifat itu ada di teorema berikutnya, ya. Nanti Anda baca lebih jauh, ya. Di ini, ya. Nah, ini, ya. Nanti yang pertama tadi memetakan identitas ke identitas. Ya, ini pangkat saya kerja di ini, nanti inverse juga, ya. Saya beri contoh 2. Nanti pangkat ada di situ juga. Termasuk di sini generator dipetakan ke generator juga, ya, dan seterusnya.
Itu sifat-sifat penting dari isomorfisme. Nanti teorema-teorema berikutnya itu sebenarnya bisa dianggap soal ya, misalnya UN GL dari ZN isomorfik dengan UN dan seterusnya itu ada nanti ya. Itu mirip soal ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti di sini isomorfisme itu yang penting Anda bisa nggak membuktikan dua grup itu isomorfik ya. Nah, dan bisa menyangkal pemetaan yang diberikan itu isomorfik atau bukan gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti kalau kita sudah punya sifat, itu juga bisa dipakai untuk menyangkal dia isomorfisme atau bukan. Sebagai contoh, isomorfisme itu harus memetakan identitas ke identitas. Kita tahu bahwa yang kita hadapi itu adalah pemetaan identitas tidak dipetakan ke identitas. Berarti jelas dia bukan isomorfisme gitu ya. Nah, demikian juga dia harus memetakan setiap inverse ke petanya, di peta diinverskan gitu. Tapi ada satu unsur ternyata kalau dia diinverskan tidak dipetakan ke inverse petanya gitu ya. Nah, ternyata seperti itu juga bisa dipakai untuk menyangkal dia bukan isomorfisme gitu ya. Salah satu gunanya sifat itu untuk menyangkal itu ya, menyangkal, menidakkan paling mudah ya. Kalau menidakkan. Termasuk misalnya sifat nomor 3 ya. Itu akibatnya nanti kalau saya punya dua grup isomorfik, kalau yang satu komutatif, yang kedua juga harus komutatif. Jadi kalau grup satu komutatif, satu tidak, pasti tidak isomorfik. Contohnya Z6 dengan S3. Loh ya. Z6-nya komutatif, S3 tidak. Berarti nggak mungkin dia isomorfik. Loh itu ya. Jadi sifat-sifat itu bisa kita pakai untuk kontrol, itu salah satu gunanya. Dengan mudah kita bisa tidak harus membuktikan secara direct gitu ya, dengan menggunakan. Kalau dia isomorfik atau kalau ini suatu isomorfisme, pasti sifat kekomutatifnya itu tetap diperbawa. Padahal ini satu komutatif, satu tidak, pasti dua grup itu tidak komutatif. Ya tidak isomorfik ya. Itu salah satu gunanya. Oke, nanti silakan dibaca. Ini ada, sudah buktinya di bawah ada. Cuma Anda nanti kalau membaca kesulitan boleh ditulis di forum ya, forum diskusi, nanti bisa saling. Oke, kita akan ketemu lagi besok ya. Besok topiknya tentang koset ya. Kalau Anda sudah melihat di si besar. Saya lihat juga kemarin sudah yang mengerjakan kuisnya ya. Yang pertemuan Jumat itu ya. Mungkin sekalian mengerjakan pertemuan di kuis yang untuk ini terus sekalian mengerjakan berikutnya. Karena mungkin lagi nunggu buka gitu ya. Kok masih lama gitu ya, harus mengerjakan kuis saja. Oke. Cukup ya? Oke, kita ketemu besok. Kita besok akan berdiskusi tentang koset. Silakan dibaca. Intinya koset itu adalah kalau kita punya subgroup dikalikan dengan unsur ya. Kalau grupnya tidak komutatif, perkalian di kanan dan kiri ada kemungkinan berbeda. Makanya nanti ada konsep koset kanan, koset kiri ya. Itu nanti beberapa sifatnya yang menarik kita diskusikan di sana. Ya, tetap semangat ya. Kita akan ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.